Oke guys, kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini ada teknik ya untuk memperbaiki SDP ini HG680FC ya. HG680FC. Portnya sudah USB 3 ya. Tampilannya sudah berbeda dengan HG680B. Oke, di video kali ini saya akan coba memflash dengan gagal ya. Biasanya gagal. Nah, setelah gagal itu akan di flash lagi muncul 1%. Oke, sebelum itu saya cek terlebih dahulu ya untuk unitnya, karena ini masih original, masih nyala, belum error ya. Jadi masih nyala. Nanti akan di flash gagal. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa tonton video ini secara full ya, jangan di skip. Oke, sudah menyala ya. Tampilannya masih original. Oke, ini dia ya. Masih original bawaan. Supaya yakin, dicek terlebih dahulu setting. Nah, di tentang ini ada tipenya HGFJ ya. Versinya Android 10. Modelnya G680 FC pastinya. Oke, langsung siap-siap eksekusi ya. Dimatikan terlebih dahulu. Siapkan toolnya ya, yang pastinya USB mil to mil. Oke, ini nanti dicolokkan seperti biasa ya, di yang bawah, port yang bawah ya, atau sebelah kiri, jangan di USB 3 nya. Nah, di sebelah sini. Oke, siapkan terlebih dahulu untuk firmware-nya. Di sini saya menggunakan BATV Android 10 ya. Oke, jangan lupa di uncentang untuk RS bootloader. Oke, sudah siap, langsung di start dan langsung siapkan, colok dan tekan tombol power secara bersamaan. Oke, sudah berjalan ya.
Nah, di sini nanti akan error pastinya. Nanti akan saya jelaskan kenapa errornya, atau gagal flash lah istilahnya ya. Nah, di sini stucknya itu 14%. Dia stucknya 14% ya. Tidak berjalan. Nanti akan error. Nah, sudah terlihat ya. Di sini error atau gagal flash. Merah. Oke, di stop terlebih dahulu ya. Coba lagi ulangi ya. Dimatikan terlebih dahulu ya. Oke, di sini 14% untuk errornya. Kita coba ganti yang di bawah, port yang di bawah. Jadi beda port di laptopnya ya. Kita start, lalu coba flash. Apakah bisa? Oke, sudah terlihat ya. Di sini 1% tidak berjalan. Nah, 1% ini menandakan bahwa bootloadernya itu sudah rusak atau hilang. Nah, gagal 1%. Oke, coba lagi ya. Nah, sudah terlihat ya. Masih tetap 1%, tidak berubah. Meskipun sudah berganti-ganti port. Oke, sudah gagal ya. Langsung saja setelah ini dieksekusi. Oke, kita coba yang di atas ya. Coba lagi yang di atas. Nah, 1% juga. Yang sebelumnya itu 20%an ya. 24, 20-an persen ya. Sini sudah mentok di 1% karena bootloadernya itu rusak atau hilang. Gagal flash. Oke, sudah terlihat gagal flash. Oke, untuk toolnya itu SD card ya. Micro SD di sini saya menggunakan 4 GB. 4 GB Vigen ya, dari Vigen kelas 6 atau kelas 10 juga lebih bagus ya. Kalian sesuaikan saja. Di sini menggunakan all-in-one. Oke, di sini SD card-nya akan di burning ya, di bootmaker. Sebelumnya pindahkan terlebih dahulu ya, karena nanti akan diformat untuk SD card-nya.
Ini dia bootcut maker. Kalian pilih SD card di card readernya ya. Nah, centang di format. Oke, kalian masukkan file bootloader. Oke, setelah itu make ya. Nah, di sini akan di format restore terlebih dahulu, lalu di start. Tunggu proses selesai. Oke, sudah jadi ya. Kalian kopikan bootloader ke micro SD-nya. Nah, sudah di copy, lalu di eject ya. Nah, kalian persiapkan ya untuk filenya hgfj. Oke, untuk bootcut makernya sudah jadi, kalian eject saja, sudah bisa, sudah digunakan ya, sudah siap. Oke, sudah dicabut ya. Ini cabut aja dari card readernya. Kalian masukkan ke STB nya. Oke, terbalik ya. Nah, seperti ini yang benar. Untuk kuningannya ada di bawah. Oke, jangan lupa untuk tool terakhirnya. Ini dia HDMI dummy ya. HDMI dummy untuk V1 V2 biasanya. Ini juga bisa digunakan di HG680FJ. Oke, kita coba terlebih dahulu port yang pertama kali yang bikin error ya. Oke, sudah saya persiapkan di port laptop yang mentok di 20%-an. Yang bikin gagal itu portnya ya. Kalian bisa lihat video ini. Jangan dipercepat ya, agar paham. Oke, di start ya. Di start lalu dicolok dan ditekan tombol powernya. Secara bersamaan, oke, sudah berjalan ya. Nah, di sini sudah berjalan. Nah, di sini 9% tidak berubah ya. Tidak berubah di 9%. Oke, karena tidak selesai-selesai, langsung aja kalian cabut ya. Karena itu stuck. Kalian pindahkan port yang sebelahnya, port laptop yang sebelahnya ya, yang di sebelah bawah. Oke, langsung start lagi. Oke, sudah berjalan ya. Oke, yang sebelumnya 9% di sini sudah berjalan. 14, 15, 16, 17. Apakah stuck lagi di 20%-an? Oke, sudah memasuki 21 ya. 22.
23, 24 ya. Oke, apakah 25? Oke, sudah normal ya. Jadi permasalahannya itu ada di port laptopnya. Jadi untuk HG680FJ ini sangat sensitif sekali ya untuk port USB dari laptop. Jadi harus milih-milih yang benar-benar bisa. Jadi jika kalian bisa, pastikan untuk nge-flash di port itu saja, jangan di yang lainnya, pasti akan gagal. Oke, sudah memasuki 60 ya. Di sini saya percepat untuk loadingnya. Nah, di sini sudah selesai ya. Sukses. Tidak error, kalian stop aja. Jangan dicabut ya, karena masih belum selesai. Di unlock bootloader terlebih dahulu. Nah, di mode fastboot ya. Di unlock bootloader. Ini tidak usah di run administrator ya. Jadi langsung di klik aja. Jadi tidak perlu seperti tadi. Ya, ini karena saya uji coba ya. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Jadi diklik 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah hilang ya. Diklik 2 kali tanpa run administrator. Oke. Apakah sudah? Belum ya, ternyata karena drivernya ini belum saya install. Jadi tidak bisa ya untuk unlocknya. Harus kalian cek dulu di Flash Manager. Pastikan ADB-nya sudah terinstall. Nah, di sini masih order ya, masuk unknown device ya, unknown device. Masih tidak diketahui device-nya, device STB tersebut. Kalian install terlebih dahulu ya. Oke, ini dia. Belum ya. ADB setup kalian buka untuk install drivernya. Oke, seperti ini. Kalian ya. Nanti akan install. Dia lagi ya. Nah, kalian next sampai selesai ya. Install aja. Oke, sudah masuk ya. Aldon. Oke, di sini sudah terlihat ya. Android ADB interface-nya sudah muncul. Oke, masih hilang ya. Belum connect. Langsung kalian unlock bootloader. Nah, sini STB-nya sudah selesai di restart atau sudah selesai di unlock ya. Kalian cabut aja. Oke, sudah menyala ya. Nah, posisinya STB-nya sudah normal kembali. Sudah menggunakan firmware unlock ya. Jadi bukan firmware bawaan.
Yang sebelumnya error karena bootloadernya itu hilang atau rusak saat gagal flash. Oke, ke menu pairing ya. Oke, di sini tidak bisa dibag ya, seperti biasa. Nah, tidak merespon untuk back. Oke, langsung saja kalian pairing untuk Bluetoothnya. Oke, di sini sudah selesai ya untuk unlocknya. Namun di sini belum di root ya, belum di root dan belum diaktifasi. Untuk firmware-nya harus aktivasi ya, tapi aktivasinya gratis kok. Aktivasinya gratis. Cuma kalian perlu root terlebih dahulu ya. Di Magix ini untuk rootnya kalian root terlebih dahulu. Oke, install. Oke, setelah diinstal langsung di oke ya untuk restart. Nanti akan sudah otomatis sudah root ya. Oke, sudah restart ya.
Oke, sudah selesai untuk rootnya, cuma begitu saja ya, jadi tidak ribet. Oke, ini tentangnya ya, HG680FJ versi 10 Androidnya sudah di unlock. Oke, untuk cara aktivasi kalian klik BATV ya. Jika sudah root, kalian klik BATV lalu izinkan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di video sebelumnya, karena sudah saya share untuk cara aktivasi BATV untuk STB HG680FJ maupun B860H versi 5. Jadi kalian bisa cek di sana. Oke, untuk video ini saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.